Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Ambarhidin. Saya dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang Pancasila dan kaitan dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki hak warga negara untuk bebas memeluk agama yang kita percayai dan melaksanakan ibadah sesuai agama yang kita anut. Jadi di sila pertama ini bisa disimpulkan bahwa kita boleh memeluk agama yang kita percayai dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan agama tersebut. Dan sila yang pertama ini memiliki kewajiban warga negara sebagai berikut, yaitu 1. Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi kondisi di lingkungan masing-masing. Jadi di dalam kewajiban warga negara yang pertama ini kita harus tolong menolong dengan pemeluk agama lain tanpa membedakan agama, karena kita berasal dari negara yang satu, yaitu negara Indonesia. Yang kedua yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang selaras, serta seimbang. Jadi kita harus melaksanakan toleransi kepada agama lain, yaitu dengan tidak menghina atau mengganggu ketika agama lain sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi di kewajiban warga negara yang ketiga ini kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain untuk menganut agama yang kita percaya. Sila yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki hak warga negara menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Jadi di dalam sila kedua ini disimpulkan bahwa semua orang memiliki hak warga negara yang sama dan memiliki lindungan yang sama dari hukum, yaitu tanpa membedakan ras, jenis kelamin atau sebagainya. Dan sila yang kedua ini memiliki kewajiban warga negara yang pertama yaitu melakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain karena semua orang itu adalah semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Jadi di sini di poin yang ketiga ini tidak dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain karena setiap orang juga memiliki hak warga negara. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini memiliki hak warga negara yaitu sebagai keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperdayakan budaya nasional. Jadi di sila yang ketiga ini Persatuan Indonesia yaitu kita memiliki hak sebagai warga negara yaitu mengembangkan budaya yang kita miliki dan tidak mengganggu kebudayaan orang lain. Jadi kita harus tetap menanamkan rasa toleransi kepada setiap orang dan setiap budaya yang ada di Indonesia ini. Sedangkan kewajiban warga negara yang dimilikinya yaitu 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus lebih mengementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan warga dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini kita harus mengembangkan persatuan Indonesia yang didasari dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak bertengkar dengan sesama warga Indonesia. Yang kelima itu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila selanjutnya yaitu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila yang keempat ini memiliki hak warga negara yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi di sila yang keempat ini kita harus berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai hak warga negara kita memilih pemimpin di negara kita ini. Dan memiliki kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama itu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi di poin pertama ini kita tidak boleh mengutamakan pendapat kita sendiri, akan tetapi kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pembinaan keputusan dan disetujui oleh setiap orang yang ada. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi setelah kita memilih, kita harus memberi kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah terpilih, yaitu untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada beliau. Selanjutnya adalah sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini memiliki hak warga negara perorangan dan dilindungi pemanfaatan oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi di dalam sila kelima ini kita memiliki hak warga negara, yaitu perlindungan dari negara dan mendapatkan kesempatan dari negara untuk melakukan hal-hal yang mungkin saja berpengaruh positif pada bangsa, dan memiliki kewajiban warga negara yang pertama yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi kita harus melaksanakan kegiatan gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekitar. Jadi kita juga harus saling bersosialisasi dengan warga sekitar, dan kita tidak boleh merugikan kepentingan umum dengan cara mementingkan kepentingan kita pribadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.